India semakin menunjukkan ambisinya dalam pengembangan teknologi pertahanan dengan membuka pintu kerjasama internasional dalam proyek Advanced Medium Combat Aircraft, atau AMK. Jet tempur siluman generasi kelima ini dirancang untuk menjadi tulang punggung Angkatan Udara India, yaitu IAF di masa depan. Keputusan India untuk mengajak mitra asing dalam pengembangan AMK menjadi peluang menarik bagi negara-negara yang ingin mempercepat penguasaan teknologi jet tempur generasi kelima. Salah satu negara yang dapat mempertimbangkan kerjasama ini adalah Indonesia, yang saat ini tengah mencari opsi terbaik untuk memperkuat armada tempur TNI Angkatan Udara. Proyek AMK dikembangkan oleh dua entitas utama dalam industri pertahanan India, yaitu Hindustan Aeronautics Limited dan Defense Research and Development Organization. Pesawat ini dirancang sebagai jet tempur siluman multiperan dengan kemampuan air superiority, penguasaan udara, dan serangan darat. Advanced Medium Combat Aircraft adalah jet tempur generasi kelima yang sedang dikembangkan oleh India dengan berbagai fitur canggih yang membuatnya mampu bersaing dengan pesawat tempur siluman lain di kelasnya. AMK dirancang untuk menjadi tulang punggung Angkatan Udara India dan diharapkan dapat memberikan keunggulan dalam pertempuran udara modern. Salah satu keunggulan utama AMK adalah teknologi siluman atau stealth yang membuatnya sulit dideteksi oleh radar lawan. Pesawat ini menggunakan desain aerodinamis khusus dan material penyerap radar, radar absorbing material, untuk mengurangi radar cross section atau RCS, sehingga pantulan radar dari pesawat menjadi minimal. Selain itu, AMCA juga dilengkapi dengan teknologi pengurangan jejak inframerah, yaitu IR suppression system pada mesin dan sistem pembuangan panasnya, sehingga lebih sulit dideteksi oleh sensor inframerah musuh. Dengan kombinasi teknologi ini, AMK dapat menghindari deteksi lawan sebelum melancarkan serangan, memberikan keunggulan strategis dalam operasi tempur. Untuk meningkatkan kesadaran situasional pilot dalam pertempuran, AMK dilengkapi dengan sistem avionik canggih, termasuk radar AESA atau Active Electronically Scanned Array yang mampu melacak banyak target secara simultan dan lebih sulit dideteksi oleh radar musuh. Teknologi sensor fusi dan kecerdasan buatan artificial intelligence juga digunakan untuk mengintegrasikan berbagai sensor di pesawat, sehingga pilot mendapatkan informasi yang lebih akurat dan dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat. Sistem Helmet Mounted Display System memungkinkan pilot melihat data penerbangan dan target langsung di helm mereka tanpa harus melihat layar kokpit. Sementara sistem Electronic Warfare Suite memberikan perlindungan terhadap serangan rudal serta kemampuan untuk mengganggu sistem radar lawan. Dari segi manuver, AMK memiliki keunggulan dalam pertempuran jarak dekat yaitu dogfight, berkat penggunaan teknologi thrust vectoring nozzle. Teknologi ini memungkinkan mesin pesawat mengubah arah semburan jet, memberikan kelincahan ekstrim dalam pertempuran udara. Dengan thrust vectoring, AMK mampu melakukan manuver seperti Cobra Maneuver, di mana pesawat dapat mengangkat hidungnya secara ekstrim tanpa kehilangan kontrol, membuat lawan kehilangan target. Selain itu, pesawat ini juga mampu melakukan manuver kulbit atau backflip maneuver, J-turn, dan high alpha maneuvering yang memungkinkan perubahan arah cepat dalam menghindari rudal lawan. Keunggulan lain dari AMK terletak pada sistem persenjataannya yang modular dan fleksibel. Pesawat ini dirancang untuk membawa berbagai jenis persenjataan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan misi. Untuk pertempuran udara ke udara, AMK dapat membawa rudal seperti Astra Mk1, Mk2, Meteor, Python 5, dan Iris-T, yang memiliki kemampuan beyond visual range serta daya manuver tinggi dalam dogfight. Untuk misi udara ke darat dan anti kapal, AMK dapat dipersenjatai dengan rudal BrahMos NG, Nirbhai, dan Rudram 1 yang dirancang untuk menghancurkan kapal perang serta sistem pertahanan udara musuh. Selain itu, pesawat ini juga dapat membawa bom berpemandu seperti Smart Anti-Airfield Weapon dan Spice 2000 untuk serangan presisi terhadap target darat. Keunggulan utama dari sistem persenjataan AMK adalah adanya internal weapons bay, yang memungkinkan pesawat membawa senjata tanpa meningkatkan radar cross-section. Dengan persenjataan tersembunyi di dalam badan pesawat, AMK tetap dapat mempertahankan fitur silumannya, berbeda dengan pesawat generasi sebelumnya yang membawa senjata di bawah sayap. Fitur ini membuatnya lebih sulit terdeteksi oleh radar lawan dan memberikan keuntungan besar dalam operasi militer. Dengan kombinasi teknologi siluman, avionik canggih, manuver superior, dan sistem persenjataan modular, AMK siap menjadi tulang punggung Angkatan Udara India di masa depan. Pesawat ini dirancang untuk bersaing dengan jet tempur generasi kelima lainnya seperti F-35 Lightning II dari Amerika Serikat, Su-57 Phelon dari Rusia,
dan J-20 Mighty Dragon dari China. India berharap bahwa AMK dapat memberikan kemandirian dalam pengembangan jet tempur canggih, sekaligus membuka peluang kerjasama dengan negara lain yang tertarik untuk bergabung dalam proyek ini. Jika proyek ini berhasil, India tidak hanya akan memiliki jet tempur generasi kelima yang mandiri, tetapi juga berpotensi menarik mitra internasional untuk berinvestasi dalam pengembangan dan produksi AMK. Negara seperti Indonesia, yang saat ini sedang mencari opsi terbaik dalam pengadaan jet tempur generasi kelima, bisa saja mempertimbangkan untuk bergabung dalam proyek ini. Jika Indonesia terlibat dalam pengembangan AMK, bukan hanya teknologi canggih yang dapat diakses, tetapi juga peluang transfer teknologi yang dapat memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Namun, keputusan untuk bergabung dalam proyek ini akan bergantung pada kebijakan pertahanan Indonesia, kesiapan industri dalam negeri, serta faktor geopolitik dan ekonomi. Jika peluang ini dimanfaatkan dengan baik, Indonesia berpotensi memiliki jet tempur siluman canggih yang dapat meningkatkan daya saing TNI AU dan memperkuat postur pertahanan nasional di kawasan. India telah mengindikasikan keterbukaannya untuk menerima mitra internasional guna mempercepat pengembangan AMK. Beberapa negara seperti Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat telah menunjukkan minat terhadap proyek ini. Bagi Indonesia, yang saat ini tengah menjajaki berbagai opsi pengadaan jet tempur generasi kelima, peluang ini dapat dimanfaatkan sebagai langkah strategis dalam memperkuat industri pertahanan nasional. Saat ini, Indonesia memiliki beberapa rencana terkait pengadaan jet tempur, di antaranya akuisisi F-15EX dari Amerika Serikat yang menawarkan keunggulan dalam daya tahan dan kemampuan tempur jarak jauh. Keterlibatan dalam proyek KF-21 Boramae bersama Korea Selatan yang bertujuan untuk mengembangkan jet tempur generasi 45 dengan teknologi canggih. Potensi kerjasama dengan Prancis dalam pengadaan Rafale yang sudah mencapai tahap finalisasi kontrak. Jika Indonesia bergabung dalam proyek AMK, beberapa keuntungan strategis yang dapat diperoleh meliputi transfer teknologi. Keterlibatan dalam proyek AMK dapat membuka akses bagi Indonesia terhadap teknologi siluman, radar canggih, serta sistem avionik modern. Hal ini dapat meningkatkan kapabilitas industri pertahanan nasional dalam pengembangan pesawat tempur di masa depan. Kemudian diversifikasi sumber alutsista. Dengan menjalin kerjasama dengan India, Indonesia tidak perlu bergantung pada satu negara pemasok seperti Amerika Serikat atau Rusia. Diversifikasi ini penting untuk menghindari risiko embargo senjata atau ketergantungan teknologi yang dapat menghambat operasional TNI AU. Jika Indonesia terlibat dalam pengembangan AMK, ada potensi bagi industri pertahanan dalam negeri untuk berpartisipasi dalam produksi komponen pesawat tempur. Ini sejalan dengan kebijakan kemandirian industri pertahanan yang dicanangkan pemerintah. Dengan memiliki jet tempur siluman generasi kelima seperti AMK, TNI AU akan memiliki daya tempur yang lebih mumpuni dalam menghadapi ancaman modern di kawasan Asia Pasifik. Meski peluang ini menjanjikan, Indonesia juga harus menghadapi beberapa tantangan jika ingin bergabung dalam proyek AMK. Pengembangan jet tempur generasi kelima memerlukan investasi yang sangat besar. Indonesia harus memastikan kesiapan anggaran pertahanan agar tidak mengganggu proyek strategis lainnya, seperti pembangunan kapal fregat dan modernisasi sistem pertahanan udara. Terlibat dalam proyek pesawat tempur bukan hanya soal pembelian, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan dan produksi. Indonesia harus memastikan kesiapan industri pertahanan dalam negeri untuk berperan aktif dalam kerjasama ini. India kemungkinan lebih memprioritaskan kerjasama dengan negara-negara yang memiliki hubungan pertahanan lebih erat, seperti Rusia dan Prancis. Oleh karena itu, Indonesia harus menawarkan keuntungan strategis agar dapat diterima dalam proyek ini. Jika Indonesia bergabung dalam proyek AMK, perlu ada adaptasi dalam sistem pelatihan pilot, perawatan, serta infrastruktur pendukung. Integrasi ini bisa menjadi tantangan teknis yang perlu diatasi sejak awal. Peluang kerjasama dalam proyek AMK dapat menjadi lompatan besar bagi Indonesia dalam mengembangkan kemampuan pertahanan udara berbasis jet tempur siluman. Jika dikelola dengan baik, kerjasama ini dapat memberikan keunggulan teknologi, memperkuat industri pertahanan, serta meningkatkan daya tempur TNI AU. Namun, keputusan untuk bergabung tidak bisa diambil secara terburu-buru. Pemerintah perlu mempertimbangkan aspek pendanaan, kesiapan industri pertahanan, serta potensi manfaat jangka panjang sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Jika Indonesia berhasil bernegosiasi dengan baik dan menunjukkan komitmen yang kuat, maka bukan tidak mungkin di masa depan TNI AU akan memiliki armada jet tempur siluman canggih hasil kolaborasi dengan India.